PSSI mengumpulkan tuh supporter-supporter untuk mendesak pemerintah supaya mengizinkan liga jalan. Nah, ketika sekarang liga sudah dibolehkan jalan, lah malah Liga 2-nya di stop. Nah, ini kan artinya apa? Mereka ini menggunakan supporter ya hanya untuk kepentingan mereka saja. Sekarang ketika ada calon-calon ketua umum PSSI tidak pernah berbicara kepada supporter, padahal supporter itu kan stakeholder terbesar itu. Apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia sekarang? Prestasi. Nggak ada prestasinya, tapi apa yang dijual ke negara-negara lain? Dijual kan supporter. Harusnya mereka sepakat seluruh supporter Indonesia bahwa PSSI bangsat. Habis itu demo ke negara, tolong seluruh stadion dibangun sama negara. Jangan kemarin aja kasih instruksi, tapi sekarang nggak ada actionnya. Saya agak berani prediksi siapapun yang terpilih di Kongres nanti nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena saya khawatir sebetulnya adalah peristiwa Kongres ini 2023, di mana skalanya sangat mepet dengan 2024, tahun politik. Akhirnya kental dengan panggung politik gitu loh. Bravo Cucumil Channel. Hari ini saya kedatangan teman-teman dari kelompok supporter yang seolah-olah militan nih gitu kan. Di hari deadline mendekatin Kongres luar biasa PSSI tanggal 16 Februari itu kita mencoba mencari solusi. Siapapun yang menjadi ketua umum PSSI, banyak pekerjaan rumah yang benar-benar sangat rumit, susah, bahkan sulit diurai. Baik dari pembinaan, baik dari dualisme klub, baik dari perwasitan, baik itu dunia kepelatihan, bahkan peristiwa yang sangat memilukan seperti Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter, itu pun juga menjadi tugas berat pengurus PSSI yang baru. Sebagai salah satu supporter yang setia mendukung klubnya masing-masing, kita ajak ngobrol. Di sebelah kanan saya, Pak Artoba Pangaribuan, mudah-mudahan masih tetap keras, kencang seperti di Facebooknya, maupun Helmi Atmaja yang mempunyai gerombolan supporter seperti Cuklu Semar, Maesa Jenar. Itu kita coba minta tanggapan. Pak Artoba, Ya, gimana kira-kira masa depan sepak bola itu dipimpin oleh siapapun yang akan menjadi pemenang? Apa sih harapan, terus yang masih bisa harus dijalankan atau yang tidak bisa dijalankan? PR-nya memang seperti Mbak Coco bilang masih sangat berat. Artinya hulu ke hilir, dari mulai pembinaan sampai ke tingkat federasi dan penggarapan timnas ke internasional, kita masih punya penyakit yang masih sangat kronis. Wah, penyakit tuh. Parah Apa tuh? Obatnya ada nggak nih kira-kira? Nah, itu dia obatnya tuh kayaknya sulit nih. Makanya kalaupun saya pernah sudah bilang sampai udahlah suntik mati aja ya kan, ganti federasi, kita kontrol Adel, karena kronis sekali dari semua lini. Betapa kita jauh tertinggal dengan tetangga sebelah kita sendiri. Oke. Misalnya dari Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja sendiri juga sudah membangun kompetisi dengan benar ya? Sudah. Nah, terus kira-kira nih yang paling sulit dibenahin oleh pengurus yang baru tuh sebetulnya yang mana nih? Terus bisa nggak dikasih solusi? Mungkin dari semua aspek. Pertama yang paling parah mungkin dia pengelolaan organisasinya saja. Federasi PSSI yang notabene punya statuta, punya kerangka hukum dan struktur pun sudah dilanggar gitu. Banyak pasal yang sudah dilanggar. Artinya dari situ saja sudah konstruksi kita secara fundamental aja, organisasi kita sudah bobrok.
Berarti kalau sering dilanggar nih sebetulnya mereka tuh berorganisasi secara profesional atau preman ya, kira-kira gitu. Karena dilanggar tuh kan biasanya preman ya. Nah ini mungkin pola-pola penyakit di politik pun dibawa-bawa gitu loh. Nah ya beda seperti beberapa kejadian politik, peristiwa politik di Indonesia, bahwa ya untuk pemilihan suara pun ya kita harus belanja suara, Mbah, kan gitu. Oke, yang karena berdua ini adalah penggemar, pencinta dan selalu menonton pertandingan sepak bola. Dari sisi supporter, setelah peristiwa 135 Aremania yang sia-sia meninggal dan negara sepertinya juga cuek bebek nih. Ini harapan Pak Toba sebetulnya gimana nih soal untuk tidak terjadi lagi, atau peraturan apa yang sangat revolusioner sehingga sudah selesai, tidak ada lagi. Oke, peristiwa Kanjuruhan, Mbak. Peristiwa Kanjuruhan itu sebetulnya menjadi momentum seharusnya kemarin untuk membalikkan suatu langkah revolusi besar untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Itu harusnya menjadi momentum. Artinya di mana? Ketika Iwan Bule menjadi ketua PSSI pada saat periode ini, terjadi peristiwa besar yang jauh lebih besar dari Hillsborough. Itu adalah peristiwa kemanusiaan, bukan saja peristiwa sepak bola, bukan saja peristiwa Indonesia, bahkan peristiwa internasional gitu. Ini isu dunia, satu bumi paham kejadian itu gitu. Mungkin elok sekali ketika itu Iwan Bule langsung menyatakan kejadian begitu selesai, satu hari besoknya dia nyatakan bunuh diri. Dia berwibawa pada saat. Tapi hari ini PSSI di bawah Iwan Bule dengan konstruksinya hancur marwahnya. Bahkan sebagian dari pengurus PSSI, anggota ESKO masih mencalonkan diri. Nah, Padahal Mahfud MD sebagai ketua tim gabungan investigasi pencari fakta sudah bicara bahwa ini bicara moral, bahwa kalau mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak mundur, berarti mereka amoral. Nah, sampai seperti itu ya. Itu pun tidak tersentuh ya. Malah sekarang maju. Kemarin peristiwa Kanjuruhan mereka diem, ketika menjelang kongres mereka bermanuver untuk bisa duduk kembali. Itu kira-kira tuh dari sisi etika moral ini bisa nggak dibangun lagi kembali ke beretika, fair play, respect di dalam cabang sepak bola ini? Sudah punya catatan dosa gitu, tapi dengan percaya diri masih berdiri di atas panggung. Ini saya pikir aneh gitu. Contoh kasus paling terdekat, peristiwa tetangga kita, Presiden Vietnam punya anak buah 2 orang ketahuan korupsi, dia ikut mengundurkan diri, bro. Ya. Itu contoh kacamata moral bagaimana mungkin di Vietnam atmosfer politiknya pun dibangun meneladani, kemudian akhirnya apa, di sepak bola mereka disiplin hari ini. Ya. Tetangga kita terdekat Vietnam yang pernah kita pecundangi hari ini mengalahkan kita. Peristiwa Manila, SEA Games kita kalah dan kemarin kita dipulangkan di semifinal. Saya kira ini contoh persis saja bahwa mental kita bobrok gitu. Teman-teman tetangga udah lebih maju dari kita jauh. Helmy Atmaja ini saya sebagai anggota dari grup WhatsApp pendiri FDSI ya. Apa itu singkatannya sih? Forum Diskusi Supporter Indonesia. Ini enak nih karena ada diskusinya nih. Oke, sekarang Helmy nih melihat situasi menjelang kongres, keinginan sebagai kelompok-kelompok kecil dari pencinta sepak bola, itu versi Helmy gimana nih? Ya, terima kasih Mbak Jojo. Untuk saya sendiri pribadi dan mungkin sebagian teman-teman supporter sudah capek ya Mbak ya untuk ngomong soal sepak bola Indonesia ini, karena setelah tragedi Kanjuruhan yang tadi Bang Partoba juga sampaikan, kita kira akan menjadi titik balik gitu, tetapi ternyata ya tidak. Karena apa? Karena ya dibuktikan dengan masih banyaknya pengurus di era Pak Iwan Bule ini yang masih nekat mencalonkan diri lagi. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu bicara jauh-jauh lah tadi soal apa pembinaan, soal apa, karena soal moral aja sudah menurut saya etikanya sudah nggak pas gitu. Ketika pengurus PSSI di mana di saat periode kepengurusan mereka itu ada peristiwa yang sangat memalukan ya,
meninggalnya 135 orang, tetapi mereka ya tadi juga Mbah Coco sudah sampaikan kemarin ketika Kanjuruhan pada diem-diem aja, tetapi sekarang ketika mau KLB, pada semangat lagi. Nah ini sebetulnya saya sendiri melihat supporter ini kan sebagai objek penderita, Mbah. Kita bukan sebagai voter, tidak punya hak pilih. Kalau stadion rame, wah supporter bagus, supporter hebat, klub seneng dapat duit. Tapi ketika ada kerusuhan, yang disalahin supporter, sampai masih sudah meninggal pun masih disalah-salahkan kan gitu. Itu yang menurut saya menyedihkan, Mbak. Jadi saya bingung gitu, kalau mau bicara jauh-jauh gitu soal pembinaan, soal federasi, ya kita bingung karena sepak bola Indonesia ini ramenya pada saat kongres saja, Mbak. Tapi ketika sudah selesai kongres ya sudah nggak ada gaungnya lagi gitu. Kita lihat di AFF kemarin ya, Mbak ya. Permainan timnas saja udah seperti kayak dua level di bawah Vietnam dan apalagi Thailand ya. Saya juga sebenarnya sedikit hopeless begitu. Ya, tapi ini tugas kita semua untuk tetap mencintai dan mengkritisi sepak bola Indonesia begitu. Ketika peristiwa di Arema tanggal 1 Oktober itu terjadi dan ada yang meninggal, itu saya sebagai pengelola Cocomen Channel itu sedih. Sedihnya itu gini, kenapa semua memusuhin Aremania? Ya, seharusnya kalau kita mau paham tentang sepak bola, sejarahnya, ini kan ada peristiwa. Ketika di peristiwa Hizboroh tahun 89 itu negara memberi solusi yang sangat luar biasa sehingga seluruh klub-klub tumbuh dan menjadi profesional murni. Ini justru Aremania supporter khususnya klub Arema justru dimusuhin. Buat saya nih, kemarin kita lagi ngelamun aja sendiri gitu. Seharusnya bonek, The Jack, Viking, atau semua kelompok supporter lah, Maesa Jenar, itu harusnya satu suara dengan Aremania. Ya, mereka harus membuat poster besar-besar di seluruh Indonesia bahwa judulnya cuma satu, PSSI Bangsat. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena yang melakukan ini, yang semua dari peristiwa ini, itu semua dari bobroknya PSSI. Sekarang Arema digituin, ya supporter. Aku nggak bayangin kalau PSIS digituin besok. Ada lagi, besoknya lagi Kampak, apa namanya kalau PSMS nih, Smack ya, digituin. Ini nggak fair. Ya itu kira-kira gitu. Teman-teman nih sebagai kelompok-kelompok supporter harusnya kasih pencerahan bahwa ketika dia main di stadion Persiba Bantul, ya harusnya mereka dukung. Yang salah bukan Aremania. Ini semua dari sebab akibat bobroknya aturan main PSSI. Harusnya mereka sepakat seluruh supporter Indonesia bahwa PSSI bangsat. Habis itu demo ke negara, tolong seluruh stadion dibangun sama negara. Jangan kemarin aja kasih instruksi, tapi sekarang nggak ada actionnya. Kira-kira gitu. Nah, versi Helmi gimana gitu sebagai salah satu pendukung PSIS Semarang? Ya, jadi Mbak Jojo, kalau menurut saya memang negara itu harus hadir, Mbak Jojo, dalam setiap kehidupan warga negaranya. Ya, sepak bola salah satu contohnya. Dan memang Mbak Jojo, kalau saya melihat ya, kita semua tuh seperti tidak berani mengambil risiko. Negara juga seperti takut. Supporter juga menurut saya juga kurang kompak. Awal-awal saja semua seperti ikut bersimpati begitu. Tapi lama-kelamaan terjebak dalam arus lagi. Kita terjebak dalam penggiringan opini-opini. Seperti contoh sekarang, Liga tidak ada degradasi. Terus Liga 2 tidak jalan. Padahal kemarin pada waktu Liga di stop gitu, PSSI mengumpulkan tuh supporter-supporter untuk mendesak pemerintah supaya
mengizinkan liga jalan. Nah, ketika sekarang liga sudah dibolehkan jalan, nah malah Liga 2-nya di stop. Nah, ini kan artinya apa? Artinya ya mereka ini menggunakan supporter ya hanya untuk kepentingan mereka saja. Sekarang ketika ada seperti ini, ada calon-calon ketua umum PSSI tidak pernah berbicara pada supporter, padahal supporter kan stakeholder terbesar itu. Apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia sekarang? Prestasi, nggak ada prestasinya, tapi apa yang dijual ke negara-negara lain? Dijual kan supporter, fanatisme supporter, stadion terlalu rame, itu saja yang bisa dibanggakan dan dijual ke dunia internasional. Kalau prestasi mana ada? AFF aja kalah di semifinal, begitu sih, Mbak Jojo. Itu yang menurut saya peran supporter itu harus ditingkatkan lagi gitu, dan pemerintah juga jangan ragu-ragu gitu. Yang saya lihat pemerintah ini ragu-ragu. Nah, sekarang malah ya seperti Menpora itu kan dia itu membawahi semua cabang olahraga. Nah, malah mau jadi wakil ketua umum PSSI. Ini kan gimana ya, sudah kehabisan kata-kata saya itu ngomentari sepak bola Indonesia, Mbak Jojo. Mohon maaf ini, Mbak Jojo. Mungkin banyak negara bilang, atau supporter atau stakeholder atau komunitas sepak bola di Indonesia, pemerintah harus ikut hadir. Dalam tanda kutip, yang dimaksud itu yang sekarang ini 2 utusan dari negara disuruh masuk di PSSI. Itu kali ya bahasanya, sehingga mereka disuruh jadi kandidat. Padahal bukan itu. Padahal harusnya siapapun yang jadi pengurus PSSI, biarkan orang-orang itu, jangan dari pemerintah. Ketika program-programnya sepak bola nasional itu dibutuhkan kaki tangannya negara, baru turun tangan. Jangan ini langsung ikut ke organisasi. Ini kan intervensi gitu loh, secara halus. Karena di India itu Menteri Pertahanannya kan ikut campur di dalam kepengurusan PSSI, makanya di bench. Sekarang nggak di bench. Ada apa nih dengan FIFA? Kira-kira gitu. Apakah Piala Dunia U20? Kita nggak tahu. Dari versi Partoba lagi nih, dari tanggapannya yang tadi Helmi menggebu-gebu nih, apalagi nih yang masih ada di benaknya Partoba nih? Industri sepak bola kita itu tidak dikelola dengan profesional dan tidak dikelola sangat-sangat serius. Padahal kalau bicara skala industri di Asia Tenggara, jangan ditanya jumlah penonton, besarnya stadion, banyaknya klub, fanatisme dan segala kualitas itu. Nggak ada kalahnya. Nggak ada kalahnya kita. Sama Haru tetangga ya. Kita setara mungkin kalau kita nonton di Buenos Aires, itu klub-klub Argentina di mana crowd menonton bahkan River Plate misalnya itu sampai lemparan-lemparan kertas sampai ke tengah, itu value. Value itu dimiliki oleh Indonesia. Nah, FIFA atau katakanlah UEFA itu pasti ada dalam catatan top mereka bahwa yang paling laku belanja sepak bola di Eropa itu Indonesia, bro. Hadirnya Mola dan teman-teman gitu ya. Artinya apa? Kita punya industri besar sebetulnya. Cuma sayang tidak dikelola dengan regulasi. Bayangin kita harusnya sudah setara dengan Liga Inggris, di mana kita bisa nonton di pinggir lapangan sambil ngebir gitu. Di Liga Inggris stewardess lihat 1 banding berapa menonton untuk bisa mengamati siapa yang melakukan pelanggaran, karena bahkan penonton pun bisa dapat kartu ya. Ada CCTV-nya kan di mana-mana. Betul. Artinya nggak perlu kayak ya lebaynya kemarin, jika ada salah satu klub yang kena denda lalu kemudian regulasi bagi yang penonton yang rusuh menyalakan flare kemarin Di Persib ya. Nah, tidak boleh menonton seumur hidup. Ini seserius itu sudah regulasinya. Tapi bagaimana dengan mekanisme penerapannya? Sementara dia bagaimana kita mendeteksi? Kalau di industri sepak bola Inggris yang sudah maju, tiket dijual sepanjang term satu liga, database-nya udah nggak bisa dipalsukan. Siapapun yang duduk di bench itu, di posisi itu, di VIP itu, bangku nomor sekian namanya pasti. Ya, alamatnya jelas.
Sistem Kalau besok regulasi. KTP-nya bisa jelas, dia minta tolong sama temennya, adiknya, namanya sama, dia udah pindah di tribun lain dan nonton lagi. Ya. Dengan baik. Artinya hukuman itu sebetulnya nggak nalar. Kalau artinya kita lihat lemah di mitigasi. Di Liga Inggris itu sudah dimitigasi. Ya. Abes mengantisipasi itu sehingga apa? Liganya punya nilai jual mahal. Oke. Lu boleh nyanyi Marching On Together di Liga Inggris, nonton betapa perseteruan liga antara MU dengan Leeds misalnya yang rivalitasnya tinggi. Lu boleh teriak-teriak kencang tapi aman, bos, nggak akan ada bunuh-bunuhan di sana gitu. Nah ini harapannya Helmi dengan kondisi tadi yang sudah curhat nih sama Cocome Channel, sebaiknya Ketua Umum PSSI dan gerbongnya nanti yang jadi anggota Exco, ini harapan Helmi dengan sebagai pencinta sekaligus mengelola supporter-supporter ini apa nih? Apa ya, kita punya prasangka baik terhadap siapapun orang yang ingin jadi ketua umum PSSI. Tetapi kan masalahnya siapapun orang yang mau jadi ketua umum PSSI itu kan dipilih oleh voter. Nah, sedangkan voter atau pengurus PSSI yang lama-lama itu kan selalu masih ada. Jadi hanya ketua PSSI-nya saja yang berganti orang, tetapi ya pengurusnya, voternya, exco-nya ya sudah orangnya itu saja. Jadi ya sebetulnya agak percuma gitu. Percuma. Iya, kalau harapan pasti banyak lah, Mbah. Banyak kalau harapan kita sebagai supporter ini banyak lah. Apalagi apa ya? Dengan peristiwa Kanjuruhan ini sudah kurang apa? Tuhan menegur sepak bola Indonesia itu kurang apa lagi dengan meninggalnya 130 nyawa saudara-saudara kita di Malang itu sebenarnya sudah tidak kurang-kurang. Tetapi kan apa yang kita lihat sekarang, liga malah berhenti, terus ribut masalah KLB, itu aja rebutan kekuasaan, itu saja Mas, setiap kasak-kusuk beli suara voter, begitu saja Pak. Nggak apa yang tadi disampaikan Mbah Coco, apa yang disampaikan Bang Partoba itu jauh sekali karena ya tidak pernah ada keinginan dari stakeholder semua cuma jualan. Kalau mau jadi ketua PSSI mafia akan diberantas, semua dari dulu ngomongnya begitu, tapi ya ketika sudah di dalam ya udah mungkin lupa atau bagaimana gitu sih Mbak Coco. Dari Partoba ini ada saran nggak untuk apa kira-kira situasi kongres nanti dan hasilnya seperti apa, kelanjutannya seperti apa, versi Partoba gimana? Saya agak berani prediksi siapapun yang terpilih di kongres nanti mengurus PSSI nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena saya khawatir sebetulnya adalah peristiwa kongres ini 2023 di mana skalanya sangat mepet dengan 2024 tahun politik. Akhirnya kental dengan panggung politik gitu loh. Saya khawatir karena beredar isu 1-2 nama dari yang masuk PSSI adalah orang-orang yang sebetulnya dalam secara artinya di politik pun sudah terpetakan mereka mengukur dirinya apakah jangan-jangan bisa jadi Jabar 1 lah, Gorontalo 1 lah, atau RI 2 lah, gitu kan. Ini kan pusaran yang lagi berdaftar hari ini adalah orang-orang di elit politik yang sudah berwarna. Artinya ya di situ ada Golkar, di situ ada Gerindra, di situ ada PDI, di situ ada semua mau bermain. Karena mepet sekali dengan 2024. Artinya saya khawatir adalah ini panggung lagi. Edi Rahmayadi Sumut 1 juga menggunakan tangga PSSI. Jelas. Johar Arifin hari ini duduk di DPR RI dari Langkat juga tangga PSSI. Jadi barang itu. Nah kemudian isunya Kang Ibul katanya mau ke Jabar 1 nih, bener nggak? Saya nggak tahu. Artinya semua akan memanfaatkan momentum Kongres PSSI karena sepak bola adalah seksi dan hari ini kacamata orang menjadikan peristiwa Kongres nanti akan menjadi tolak ukur mempengaruhi kurang lebih isu di Pilpres pastinya. Pasti ya. Karena 1 dari 2 di antara peserta ketua ini adalah orang yang dikatanya kan dimasuk dalam bursa cawapres. Mbah. Kira-kira jadi kesimpulannya sepak bola di Indonesia itu seperti hutan belantara, seperti lautan yang tanpa ujung.
Jadi kalau ada yang tidak menggunakan membawa kompas sebagai penunjuk jalan, jangan pernah berharap Kongres PSSI nanti di tanggal 16 Februari itu menghasilkan manusia-manusia berkualitas. Karena dia tidak tahu di mana membeli kompas itu. Penunjuk jalannya aja tidak tahu gimana untuk menjadi nahkoda, kira-kira gitu kan ya. Adios, Cucu Channel. Sukses Cucu Channel.